Selamat datang di dunia novel. Episode 6260. Tatapan rusa ilahi berubah saat ini. Saudaraku, apakah kamu sudah selesai? Wang Qiang melangkah maju dan bertanya. Yah, tidak hanya selesai, tapi juga melebihi ekspektasi. Lalu, bagaimana jika dibandingkan dengan keahlian rahasiaku? Wang Qiang bertanya. Hanya kuat, tidak lemah, kata Chu Feng. Kebenaran atau kebohongan? Apakah kamu memberi isyarat? Wang Qiang bertanya. Lupakan saja, aku khawatir kamu akan melukai harga dirimu. Hahaha, aku hanya menyukai kepercayaan dirimu, kepercayaan diri. Wang Qiang tersenyum lebih bahagia daripada Chu Feng. Bagaimanapun, keterampilan rahasia awalnya milik Chu Feng bersikeras untuk memberikannya kepadanya, jadi dia pantas mendapatkannya. Sekarang sudah lebih baik dan Chu Feng telah memperoleh sesuatu. Dia dapat menerima keterampilan rahasia dengan ketenangan pikiran. Saudaraku, masih ada kekuatan tersembunyi di dalamnya yang akan membantu garis keturunan. Jumlahnya banyak, tapi pengaruhnya sangat buruk. Bagi kami, sama sekali tidak ada gunanya. Jadi kamu tidak perlu tinggal di sini. Kamu keluar dan tunggu aku, kata Chu Feng kepada Wang Qiang. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Bawa aku bersamamu? Apakah kita sepakat untuk berbagi suka dan duka? Kata Wang Qiang. Memang benar berbagi suka dan duka, tapi terkadang beberapa hal bisa ditanggung oleh satu orang, jadi biarkan saja. Kita tidak bisa hidup tanpa kesulitan, bukan? Apa yang kamu katakan sekilas masuk akal, tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Jangan khawatir saudaraku, aku bisa keluar dengan lancar. Jangan lupa, aku sudah tahu segalanya tentang tempat ini. Chu Feng membalikkan telapak tangannya dan ekspresinya agak mencolok. Haha, ya, kalau begitu aku akan keluar dan menunggumu. Wang Qiang tidak ragu-ragu. Setelah setuju, dia langsung kembali ke lantai pertama melalui jalan rahasia tempat dia berasal. Adapun Chu Feng, dia melihat ke atas aula. Puncak megah itu sebenarnya menyembunyikan jalan rahasia. Selama Anda menerobos jalan rahasia, Anda bisa memasuki lantai atas menara garis darah kuno. Di sanalah ada yang dibutuhkan oleh rusa ilahi. Cara memecahkannya sangat sederhana, seperti memanggil formasi lembaran besi tersebut. Faktanya, jika Anda bisa memahami dari bola petir 9 warna, Anda bisa pergi kemana saja di sini. Jika Anda tidak memahaminya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan hal-hal ini. Chu Feng memeras formula ajaib dan mengintegrasikan kekuatan darah ke dalamnya. Saat berikutnya, bagian atas aula berubah menjadi formasi mekanisme, terbuka lapis demi lapis, dan sebuah pintu masuk muncul. Pintu masuknya sangat kecil sehingga jika Anda terlalu gemuk, Anda bahkan tidak akan bisa masuk. Namun selama masih ada celah, Chu Feng dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati situasi di atas. Bum bum bum. Tapi sebelum Chu Feng sempat mengamati, dampak tak terlihat jatuh dari angkasa dan memenuhi seluruh aula. Dampaknya sangat kuat. Tidak hanya tubuh Chu Feng yang sangat dibatasi, dia juga merasakan tekanan yang sangat kuat, dan bahkan tulangnya pun berderit. Untungnya, Wang Qiang pergi, kalau tidak, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Chu Feng. Chu Feng menyesuaikan diri sejenak dan terbiasa dengan dampaknya. Dia awalnya ingin mengamati situasi di lantai atas, tetapi menemukan bahwa kekuatan mentalnya tidak dapat menembus tekanan. Dia hanya melompat dan melompat langsung ke puncak menara garis keturunan kuno dari pintu masuk di atas. Ini adalah aula besar, luasnya sedikit lebih kecil dari lantai 99, tetapi dinding di sekelilingnya semuanya berwarna putih,
sangat putih sehingga Anda hampir tidak dapat melihat dindingnya. Tampaknya tidak ada batasnya dan terasa agak sakral. Namun justru karena ada warna putih di mana-mana, mata Chu Feng langsung tertuju pada area tengah tempat ini. Ada sentuhan warna berbeda di sana. Emas. Sepotong rumput emas digantung di tengah aula. "Senior, apakah ini yang terjadi?" tanya Chu Feng. "Ya, saya hanya tidak menyangka bagian dalam menara ini akan berwarna emas." "Apakah emas sangat kuat?" tanya Chu Feng. "Iya, saya pernah mendengar tentang rumput emas ini. Cara mendapatkannya sangat sederhana, asalkan Anda punya aksesnya. Hanya saja ketika ia merasa ingin mendapatkannya, ia akan melepaskan kekuatan yang kuat untuk menyerang Anda. Semakin dekat kekuatannya, akan semakin kuat. Dan Anda tidak boleh menggunakan cara apapun untuk mengambil benda dari udara. Anda tidak hanya akan gagal, tetapi Anda juga akan kehilangan kualifikasinya karena intuisi. Senior, ada baiknya kamu mengingatkanku. Kalau tidak aku akan benar-benar berencana untuk mencoba mengudara terlebih dahulu." Chu Feng ketakutan untuk sementara waktu. Karena dengan kekuatan pengamatannya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa benda tersebut tidak akan pernah bisa diperoleh melalui udara. Chu Feng, meskipun benda ini ditempatkan di sini untuk diperoleh orang lain, benda pada tingkat ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda sentuh dengan tingkat kultivasi Anda saat ini. Kamu bisa mencobanya dan menilai sendiri. Jika tidak berhasil, jangan dipaksakan, dan jangan kehilangan yang besar untuk yang kecil. Senior, jangan khawatir. Junior, hati-hati. Saat Chu Feng berbicara, dia membuat formasi teleportasi yang terhubung ke istana di lantai 99. Jika tidak tahan, Anda bisa langsung berteleportasi kembali ke lantai 99. Namun, saat formasi teleportasi sedang diatur, rumput emas tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah merasakan niat Chu Feng. Cahaya itu sangat merusak. Dalam sekejap, kulit, otot, dan tulang Chu Feng menjadi halus. Bahkan jiwa pun berada di bawah tekanan yang luar biasa. "Chu Feng, apa kabar?" Suara Egi dan rusa ilahi terdengar bersamaan. Mereka semua melihat tubuh fisik Chu Feng hancur dalam sekejap, hanya menyisakan tubuh jiwanya. "Tidak masalah," jawab Chu Feng. "Benarkah tidak apa-apa? Tubuhmu hilang." "Chu Feng, jangan memaksakan dirimu." Rusa ilahi juga menasihati. "Sebenarnya, ini agak membuat stres. Tapi aku, Chu Feng, memiliki kulit kasar dan daging tebal. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi jika itu menguji kemauanku, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa benda ini disiapkan untukku." Saat Chu Feng berbicara, mulutnya sedikit canggung, tapi masih ada senyuman keras kepala di sudut mulutnya. Setelah penyesuaian singkat, dia menghadap cahaya dan berjalan menuju rumput emas. Dengan setiap langkah yang diambilnya, cahaya yang dipancarkan rumput akan menjadi lebih kuat, dan tekanan pada Chu Feng akan menjadi lebih kuat. Chu Feng berbohong. Tekanan yang dia alami saat ini jauh melampaui kemampuan kebanyakan orang. Jika itu orang lain, jiwa mereka akan hancur, dan seketika mereka akan menjadi abu seperti tubuh fisik mereka. Sekalipun jiwa kuat dan dapat menahan gelombang dampak pertama, ia tidak dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh tempat ini. Tubuh fisik Chu Feng relatif kuat dibandingkan dengan kultivator seni bela diri di alam yang sama. Bahkan lebih sulit daripada banyak harta karun. Tapi tubuh sekuat itu bisa hancur dan hancur dalam sekejap, yang menunjukkan teror dari kekuatan ofensif ini. Dan serangan semacam ini tidak hanya dilancarkan satu kali, bahkan terus-menerus. Tempat yang diselimuti cahaya itu seperti tungku yang berisi api. Kecuali Anda meninggalkan tungku,
Anda akan terus-menerus diserang. Saat ini, Chu Feng terus menahan serangan cahaya itu, dan rasa sakit seperti itu pasti tidak tertahankan bagi kebanyakan orang. Bukan karena Chu Feng bangga. Menurutnya, bahkan Wang Qiang dan Xiao Yu'er mungkin tidak mampu menanggungnya. Memang tidak mudah untuk mendapatkan benda tersebut. Bahkan dia tidak yakin, dan dia siap untuk menyerah. Tapi tidak sekarang, dia akan menyerah hanya ketika dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Chu Feng menarik napas dalam-dalam dan segera melanjutkan bergerak maju. Chu Feng, apakah susunan teleportasimu masih berfungsi? Egi bertanya. Dia tahu dari napas cepat Chu Feng bahwa Chu Feng berada dalam situasi yang buruk. Tetapi jika Chu Feng harus melakukan ini, dia tidak akan terus berusaha membujuknya. Dia ingin memastikan keselamatan Chu Feng. Oke, jika aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi, aku bisa pergi kapan saja. Chu Feng berbicara lagi. Meskipun dia berusaha keras untuk berpura-pura tidak ada yang salah, Egi masih tahu bahwa Chu Feng jauh lebih lemah. Egi sangat tertekan, tapi dia tidak membujuk Chu Feng untuk menyerah. Sebaliknya, dia menyemangati Chu Feng, kamu bisa melakukannya. Chu Feng berjalan dengan susah payah. Jaraknya sepertinya tidak jauh, tapi sepertinya dia terpisah dua dunia. Belakangan, Chu Feng juga menjadi bingung, tapi dia tetap bertahan. Akhirnya, Chu Feng berjalan menuju rumput emas dan meraih rumput emas di tangannya. Saat Chu Feng menangkap rumput tersebut, cahaya mengerikan yang dilepaskannya segera menghilang. Dan Chu Feng juga jatuh ke tanah dengan letupan dan jatuh koma. Setelah Chu Feng pingsan, seberkas cahaya putih muncul dari tubuh Chu Feng dan berubah menjadi sosok. Ini adalah wanita yang sangat cantik mengenakan gaun biru. Kecantikan gadis ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit wanita di dunia kecuali Egi dan Xiao Yu'er. Dan dia adalah rusa ilahi. Rusa ilahi memahami rumput emas ini. Karena pemahamannya, dia tahu akan sulit bagi Chu Feng untuk mendapatkannya. Tapi meskipun dia tahu itu tidak mudah, ketika dia melihat situasi tragis Chu Feng dengan matanya sendiri, dia merasa sedikit tersentuh. Belum lagi wajah pucat dan bibir biru, bahkan jiwa Chu Feng pun retak. Sulit bagi rusa ilahi untuk membayangkan kemauan seperti apa yang membuat Chu Feng bertahan hingga saat ini. Tidak heran Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari begitu banyak mitra. Kamu benar-benar pantas mendapatkan kepercayaan yang mereka berikan padamu. Ketika rusa ilahi memandang Chu Feng seperti ini, matanya, yang telah melihat semua suka dan duka di dunia, sebenarnya menunjukkan emosi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebelumnya, saya hanya melihat Chu Feng dan membantu kerabat dan teman Chu Feng. Ini hanya menunjukkan bahwa karakter Chu Feng dapat diandalkan. Tapi ketika Chu Feng berjuang mati-matian untuknya, sentuhan semacam itu langsung menyentuh lubuk hatinya. Akibatnya, rusa ilahi memandang Chu Feng saat ini, matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi juga menunjukkan sedikit kesakitan. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.